Horas, Bali G Academy hadir di depan Anda dari tepian Danau Toba yang indah untuk para pecinta keadilan di Republik ini, ya, dari Sabang sampai Merauke dan rekan-rekan yang hidup di luar negeri yang tetap sayang pada NKRI ini, ya, kita tetap menyuarakan, ya, supaya tidak terjadi lagi rekayasa barbar brutal biadab yang dilakukan oleh para jenderal penipu, ya, rekayasa brutal, barbar biadab. Tito Karnavian dan Krisnamurti beserta jajarannya itu, ya, Muhammad Nawal Christopher Harimanrianto, timnya di Polda Metro Jaya 2016, ada Heri Heriawan, Ferdi Sambo, siapa lagi tuh si semua jajaran, ya, di Polda Metro Jaya 2016, sehingga produk mereka adalah produk rekayasa, video CCTV rekayasa, BAP rekayasa yang diantarkan Muhammad Nola, Krisnamurti ke kejaksaan, ya. Mereka menggunakan semua ahli-ahli untuk mendukung rekayasa mereka, mulai dari psikolog, kriminolog, apalagi toksikolog, dokter forensik, ahli hukum pidana, dan lainnya. Jadi mereka berhasil untuk sementara waktu, ya, karena kita akan bongkar, ya, semoga memori PK segera diajukan sehingga ada legal battle, ya, sehingga mereka ini orang-orang yang terlibat dalam rekayasa ini bisa dihukum maksimal, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 berapa 2003, ya, KUHP yang baru itu, ya, pasal 378, ya, kalau nggak salah itu, ya, 12 tahun untuk aparat penegak hukum yang membuat yang tidak bersalah menjadi bersalah karena bukti-bukti manipulasi dan rekayasa, ya. Ya, sekali lagi kita tetap menyerukan, ya, kita masih positif lah kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mungkin Anda masih gamang, ragu, bagaimana ini saya bertindak, sementara yang terlibat ini Tito Karnavian adalah mantan Kapolri senior saya, bahkan yang mengasih bintang mungkin sama saya, pikirannya dia gitu, ya. Terus ini yang terlibat juga si Krisnamurti, satu angkatan Akpol di Semarang dulu. Bagaimana, nggak enak, pakai ya. Padahal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu yang mengatur dia sebagai Kapolri, ya. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Listio Sigit Prabowo, ya. Berpihaklah, menghambalah kepada kepentingan rakyat. Karena itulah kau dipilih, kau punya posisi di situ. Tugasmu, wewenangmu, ya, untuk rakyat. Gitu. Ya. Walaupun memang berat rasanya memidanakan, menginvestigasi, menangkap Tito Karnavian dan Krisnamurti, tapi itu demi rakyat harusnya. Kau pertimbangkan itu sebelum 1 bulan lagi ini ganti pemerintahan. Ya, jejak digitalmu ini sudah saya lego-lego, sudah saya bully, sudah saya maki-maki, sudah saya tertawakan, ya. Semua melihat, ya. Dan ini akan tercatat terus betapa Anda tidak mampu sebagai Kapolri, ya. Pandang bulu, ya. Padahal seharusnya penegakan hukum harusnya tanpa melihat latar belakang, mau dia jenderal, mau dia presiden, menteri, ya. Harusnya siapa yang salah harus dihukum. Katanya hukum adalah panglima di Republik ini. Itu masih katanya, ya. Nah, anggaran 114 triliun yang Anda pakai, ya, atau 112 mungkin tahun ini, ya. Tahun depan Anda minta lagi naik lagi 114 triliun. Anda pakai untuk sibuk mengurusin hal-hal yang receh-receh. Ya, hal-hal yang receh-receh. Sehingga tidak ada signifikansi terhadap kebaikan di jajaran Polri, ya. Padahal itu pajak kami 400 ribu per tahun, per nyawa yang kami bayarkan untuk menyumbang kalian, gitu. Apanya dampaknya sama rakyat sebagai pembayar pajak, ya. Kau pikirkanlah itu dampaknya terhadap rakyat apa, ya. Seragam dinasmu, topi dinasmu, baju dinasmu, dasi dinasmu, sepatu, kaos kaki, semua itu dari rakyat. Bahkan makanan kalian, gaji, fasilitas, tunjangan, semua dari rakyat. Kok berpihaknya kepada perekayasa, pemanipulasi, pengkhianat rakyat?
Tito Karnavian Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimandrianto, itu kan pengkhianatan kau terhadap rakyat. Ya. Kami nggak terima itu, gitu. Makanya teriak saya terus, gitu, sampai ini tuntas. Ya. Walaupun Anda sudah selesai nanti 1 bulan lagi, tetap aja ini menjadi catatan buruk bagi Anda ya. Seorang Kapolri 3,5 tahun, ya, Kapolri peragu, loser, coward, big mouth ya, ngomong besar tapi tidak ada tindakan. NATO, no action, talk only. Ya. Itulah membuat kepolisian di bawah pimpinanmu itu membuat apa ya, menjadi prestasi terkorup se Asia Tenggara. Itu karena perbuatanmu ya. Jadi republik ini ya, kasus-kasus receh itu malah diadili ya. Diadili. Saya kasih contoh nih, saya catatan ya sama kau ya. Kalau kasus-kasus sepele, kasus-kasus kecil, pencurian kecil, langsung diadili, ditangkap, dipidana. Tetapi di institusimu, para jenderal bangsat pengkhianat itu, Tito Karnavian Krisnamurti, Kombes Pol Muhammad Noah Lazar, kau biarkan. Itulah penegakan hukum gayamu, Listio Sigit Prabowo ya. Ini kasih saya contoh beberapa sama kau untuk mengingat. Seorang nenek di Balige, usia Sumatera Utara itu, kampung saya, nenek moyang ya. Seorang nenek 92 tahun di Balige, Saulina Sitorus, dipenjara 1 bulan 14 hari. Karena apa? Menebang sebatang pohon durian. Itulah, sebatang pohon durian ditebang. Ya, konstruksi hukum apanya saya nggak paham, tapi 1 bulan 14 hari dipidana. Itulah kalau rakyat kecil, penegakan hukum hanya untuk tajam untuk rakyat kecil. Listio Sigit Prabowo, kau pun paling dari rakyat kecilnya, paling kau orang tuamu sama nenek moyangmu. Kenapa lupa kau latar belakang tuh? Memangnya kau anaknya raja dulu? Kan enggak, rakyat kecil juga ya nenek moyangmu, opung kan? Ya, kasus receh berikutnya dan diadili. Seorang pencuri 30 tahun, usia 30 tahun, pencuri susu. Ya, demi anak di Surabaya, Jawa Timur, diancam hukuman pidana 7 tahun. Listio Sigit Prabowo, itulah tegasnya hukum itu kepada rakyat kecil. Ya. Hukum itu sangat spesial untuk para pengkhianat jajaranmu di Mabes Polri sana. Ya, malah kau lindungi. Itulah kau biadab kau kalau begitu kau biarkan ya. Sudah saya laporkan Dumas Presisi 3 kali. Ya. Jenderal pengkhianat rakyat kau, Listio. Makanya jangan kau diamkan mereka ini, supaya jangan dilabel kau pengkhianat rakyat, kau jenderal sampah. Ya. Contoh yang ketiga, maling kambing di Majalengka nyaris meregang nyawa karena digubingi warga. Itulah rakyat itu sudah makin apa ya, makin menuju ke hukum rimba, vigilante gitu. Karena mereka tidak percaya sama penegakan hukum kalian itu, hanya tajam ke bawah ya. Ada lagi contoh, nenek Asyami, usia 63 tahun di Situbondo, nangis di persidangan karena apa? Mencuri 7 batang kayu jati. Bayangkan, 7 batang kayu saja dipidana. Bayangkanlah. Ya. Bandingkan ini perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh Mabes Polri, Laboratorium Forensik Digital, Bareskrim jadi studi animasi digital, mengkriminalkan orang. Ini kan perbuatan paling barbar ya, hadap ini ya, abad ini. Belum lagi laboratorium toksikologi, itu mundur aja salah, itu pasti rekayasa itu. Nur Samran Subandi itu, masa seorang dokter itu mundur manual waktu saja, yang anak SD bisa melakukannya tidak bisa, kan tidak mungkin. Pasti itu untuk merekayasa itu. Ya. Contoh berikutnya ini, Listio, biar kau tonton. Pasti kau lagi nganggur di apa sana itu, di kantormu. Ya, karena nggak ada apanya. Dampakmu untuk jadi apa? Kapolri, untuk membenahi institusimu supaya jangan terkorup se Asia Tenggara ya. Berikutnya,
seorang pemuda mencuri singkong 20 kg seharga 50.000 itu, Listio, di Banyuwangi, di penjara polisi, padahal untuk makan sehari-hari. Tajamnya hukum KUHP itu kepada rakyat kecil, ya. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 1 2023 itu KUHP-nya itu hanya untuk rakyat kecil. Dibuat di situ catatan footnote atau apa head note-nya, ya. Hanya untuk rakyat kecil, bukan untuk jenderal polisi, rekayasa, apalagi mantan Kapolri, apalagi Kadif Pinter, apalagi Sespus lapor Mabes Polri. Itu tidak berlaku itu KUHP itu, ya. Hanya untuk kalian itu rakyat kecil, ya. Padahal nenek moyang kalian juga paling rakyat kecil, orang tuamu. Yang lupanya kau. Ada lagi contoh kasus, Listio, betapa tajamnya hukum itu sama kami rakyat kecil. Nenek Ngatina mencuri kue bakpia di Bantul, dihajar warga. Bayangkanlah, ya. Kalau Krisnamurti Muhammad Anwar Azhar ini, ya, diadili warga, itu entah diapain itu mereka dua. Udah merekayasa, memanipulasi, menipu publik, mengkhianati jabatannya, mengkhianati wewenangnya. Ini harus kau ringkus harusnya, Listio, kalau kau bukan jenderal pengkhianat rakyat. Belum lagi ada seorang pria Atek di Medan, di kota Medan, nekat mencuri beras 5 kg, diamuk massa. Gara-gara mencuri beras 5 kg. Bayangkanlah kejahatan-kejahatan receh seperti itu. Kriminal-kriminal receh, ada ribuan kasus di Republik ini, ya. Mereka menanggung resiko, ada yang diamuk massa, ada yang dipukuli warga, ada yang diadili di persidangan. Cobalah bayangkan dengan nasib bawahanmu ini, Krisnamurti Muhammad Anwar Azhar, ya. Bawahanmu itu belum pensiun, apa nasibnya? Enak kan? Memang hukum di Indonesia itu sangat nikmat untuk kalian para polisi, ya. Makanya saya usulkan kepada Pak Prabowo, turunkan derajat Polri, Pak. Masukkan ke dalam, integrasikan ke dalam sebuah institusi atau sebuah kementerian, ya, sehingga anggaran itu tidak langsung ke Kapolri. Sama seperti Panglima TNI, ya, minta duitnya ke Menhan. Kalau Kapolri yang megang duit, sombong dia, merasa raja dia di Republik ini. Kita kritik nggak bisa, meskipun mulutnya bilang emang mengkritik Polri adalah sahabat Polri. Bullshit itu, omong kosong itu. Itu cuma omongan cuap-cuap di apanya itu. Bahkan kita di Lapo Tua lebih bisa kita pegang omongannya daripada omongannya Listio Sigit Prabowo ini. Karena omongannya nggak ada konsistensinya dan tidak ada dia resiko inkonsistensi omongannya. Dia cuma sekedar ngomong. Kalau kita minta, kita minta konsistensi dari omongannya, pasti dia bilang, saya udah lupa omongan saya, ya kan? Siapa suruh percaya saya? Ya kan, saya cuma ngomong. Salah kalian mau percaya sama saya? Mungkin itu jawabannya dia kan? Itulah Listio, betapa disparitas, ya, perbedaan, ya, diskriminasi penegakan hukum di zaman kau. 3,5 tahun kau lebih, ya, nggak tahu berapa tahun, 3 tahun lebih jadi Kapolri kau, ya, diskriminasi hukum, penegakan hukum untuk rakyat kecil kayak kami, langsung tajam, ya. Mencuri singkong aja di penjara, mencuri beras, menebang kayu jati. Bayangkan itu, Listio. Memangnya kalian orang-orang yang tidak tersentuh hukum di Republik ini, makanya kamu berprestasi, membuat kepolisian terkotor, terkorup se Asia Tenggara. Entasan investor nggak mau datang karena penegakan hukum di zaman kau hancur. Rakyat akan menunggu gilirannya untuk menjadi korban rekayasa next, and next, berikutnya dan berikutnya. Ya, tentu kalau tidak diringkus, tidak ada konsekuensi hukum
ada jerat hukum terhadap Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar di jajaranmu itu, maka ya semua jajaran di bawahmu, Polda, Polres, Polsek akan meniru mereka, dan rakyat akan terus bertambah dan bertambah terus menjadi korban rekayasa, manipulasi institusi paling kotor, ya, paling korup se-Indonesia. Korban dan korban dan korban berjatuhan, ya, dan kau sebagai Kapolri diam, bungkam, buta. Harusnya kau instruksikan jajaranmu, periksa itu yang dibuat Rismon itu, 37 bukti ilmiah itu, bohong atau tidak dia. Kalau bohong, tangkap langsung dia, gitu kan. Itu baru seorang Kapolri yang sangat tegas. Jadi jangan main-main Rismon itu, ataupun siapapun yang mengatasnamakan ilmuwan lah, apalah, jadi harus bertanggung jawab, kan gitu. Bahkan saya tantang, ayo bertemu, ya, hadirkan itu Muhammad Noah Lazar, Christopher di depanmu, ya. 5 menit langsung saya tunjukkan mereka, langsung pecah pidanakan mereka, gitu. Jangan takut demi kebenaran, Listio, ya. 10 tahun lagi pun belum tentu kau sudah masih ada di dunia ini, kan. Usia sudah berapa, ya, 60 banyak yang mati, ya. Anda mungkin 50 berapa, saya 55, 56, mungkin 5 tahun lagi sudah di kuburan. Tapi inilah warisan yang kau tinggalkan, melindungi para pengkhianat rakyat itu, ya. Kan kalau saya salah, tinggal kau tangkap saat itu ketika kita bertemu, kan. Tangkap langsung, tuntut seumur hidup, merusak citra Polri, kan. Merusak citra Polri dengan apa, ilmiah yang sok-sokan, yang rekayasa, kan begitu harusnya kau. Jadi pada kau diam aja kayak gitu, ya kan. Rakyat pasti percaya saya. Kenapa kau diam, ya. Dalam kasus Jessica, ya, lihatlah di akhir video ini nanti, ya. Bayangkanlah, ya, di kasus Jessica, ya, korban rekayasa Mabes Polri, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, dan para jaksa pengkhianat itu, Ardhito Muardi, ya, yang menyajikan bukti rekayasa itu, video CCTV rekayasa di persidangan. Korbannya bukan hanya Jessica dan keluarganya, tetapi ibu almarhumnya juga, ibu almarhum Vina, Mirna Salihin, korban juga. Dia mempercayai video CCTV itu otentik tanpa rekayasa. Bahkan dia bilang bukti video CCTV kan nggak disogok. Jadi kalian mengadu domba, kalian provokator kalian. Mabes Polri itu bukan mencari kebenaran, menegakkan hukum berdasarkan kebenaran, memanipulasi hukum, merekayasa fakta, merekayasa barang bukti digital. Untuk apa? Menjadi provokator, mengadu domba antara keluarga korban maupun keluarga yang kalian kriminalkan. Bayangkan. Sedemikian percayanya itu ibunda almarhum Mirna Salihin kepada kalian sampai keluar statementnya. Ya, video CCTV kan nggak bisa disogok, tidak bisa disogok. Itu saking percayanya mereka terhadap penegakan hukum. Padahal kalian isinya apa? Manipulator, merekayasa barang bukti digital, mengabur-gaburkan, membuang informasi warna yang penting. Kalian animasi pergerakan semua terserah kalian, karena kalian playing God. Bukti digital sama kalian menguasai secara absolut. Ya. Itulah pekerjaan set, pekerjaan iblis, Listio. Ya. Kalian dibayar rakyat dengan keringat rakyat 114 triliun untuk melakukan tugas-tugas iblis, tugas-tugas setan, bukan tugas-tugas rakyat. Kalian bukan mengayomi, melindungi rakyat, tetapi mengadu domba rakyat. Jahat sekali kalian. Lebih jahat lagi, kau tidak akui, kau tidak minta maaf secara institusimu, berjanji kepada rakyat tidak akan mengulangi lagi, never ever mengulangi lagi rekayasa itu, brutal itu. Kau tangkap semua yang terlibat, kau pecat yang aktif,
Krishnamurti, Muhammad Noor Azhar, kau pidanakan mereka dan kau ajukan PK itu, ya, untuk Jessica. Itulah buktinya supaya dia bebas murni, karena kalian yang merekayasa, dia korban rekayasa kalian, ya. Bukan orang Jessica yang harus capek, harusnya kalian yang merekayasa, membuang kotoran rekayasa terkotor sedunia akhirat ini. Kalian yang membenahi, gitu Listio. Jangan bungkam aja Anda itu. Korban rekayasamu ini pasti bukan Jessica saja. Rekayasa Mabes Polri, Polda, bukan saja Jessica, tapi dimulailah dari Jessica, supaya rakyat melihat bahwa kalian berbenah untuk lebih baik, untuk jauh dari prestasi terkorup se-Asia Tenggara. Kalau tidak kau lakukan, Listio, ya, tidak kau lakukan, Listio, maka kau jenderal paling sampah sedunia. Kau akan disumpahi rakyat jenderal sampah. Sampah itu layak untuk dibuang. Ya. Nggak layak kau dapat pensiun, Listio, sampai mati. Ya. Nggak layak kau menerima pensiun dari keringat rakyat itu. Tiap bulan kau akan digaji sampai mati nanti. Nggak layak itu. Ya. Kami tidak terima menggaji pensiun kau. Ya. Kau punya wewenang nggak kau pakai. Kau pilih untuk diam. Ya. Lihatlah tadi kasus-kasus kecil, receh, rakyat diadili, bahkan diamuk warga. Jangan diskriminatif kau, Listio. Jangan pernah kau hianati rakyat. Akan ada saatnya kalian kena amuk rakyat. Kalian selalu saya ingatkan, kalian hadiah reformasi, keluar dari kungkungan TNI, malah kalian mengkhianati reformasi itu, mengkhianati rakyat yang membebaskan kalian dari TNI, malah kalian ngelunjak, malah mengkhianati rakyat kalian. Perbaiki Listio itu. 1 bulan lagi kami tunggu. Saya akan melaporkan lagi Dumas keempat, berikut dengan penjelasannya lebih rinci. Besok saya buat videonya untuk Dumas keempat. Jangan kau bilang itu ini, banyak alasan. Dumas presisi kau yang buat, kau yang bangun dengan uang rakyat itu. Tanggung jawab kau. Oke, pemirsa, sekian dan terima kasih dari Baligi Academy. Horas. Tapi hari ini akhirnya Bu Sianti datang. Ya, kenapa Bu? Saya harus dukung terus ya. Persidangan Mirna ini benar-benar harus dipimpin terus ya, supaya tidak ada kesalahan-kesalahan dan kita harus perbaikin semuanya. Walaupun tidak datang, tapi Ibu Sianti masih terus pantau. Iya, di rumah, ya. Apa yang Bu Sianti lihat? Ini sudah masuk sidang ke-20, apa yang Bu Sianti pantau selama ini? Semua yang saya pantau, pokoknya mesti perhatiin CCTV aja deh, terus disiarin ya. Karena itu bukti banget ya, bukti yang nggak perlu disogok ya. Itu bukti banget kalau CCTV ya. Kalau yang lain, saksi-saksi Indonesia yang dari kepolisian pun sudah dikeluarkan juga sudah bagus semua ya. Jadi udah sebenarnya tinggal ketok palu kali ya. Walaupun kalau kita lihat di selama persidangan ini ada sejumlah bukti juga yang dipermasalahkan, misalnya soal CCTV. Keluarga menyatakan bahwa ini bukti kuat, tapi kuasa hukum menyatakan itu tidak bisa dijamin keasliannya. Ya, mereka kan memang kuasa hukum ya, bagaimana caranya deh harus menepis semua, tapi kita terus jalan terus deh pokoknya, maju terus deh ya buat persidangan ini. Ya. Horas, Baligi Academy hadir di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita kasih semangat dulu kepada Kapolri ya atas prestasinya ya, menjadikan kepolisian itu Republik Indonesia menjadi kepolisian rekayasa ya, yang prestasinya itu terbaik ya, terbaik dalam hal korupsi ya,
se-Asia Tenggara. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri, Anda layak dapat sepeda atas prestasi Anda ini ya. Menjadikan tahun 2023, menjadikan kepolisian Indonesia terkorup se-Asia Tenggara. Tingkatkan lagi Pak prestasinya supaya bisa terkorup se-Asia dan sedunia gitu. Biar bukan hanya dapat sepeda nanti, dapat mobil ya. Semangat Pak Listio ya. Oke, Pak Listio Sigit Prabowo ya. Selamat Anda telah melindungi para prekayasa ini ya, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto di jajaranmu di Mabes Polri sana ya, sehingga kasus ini pun tenggelam ya. Jajaranmu itu tidak tidak dijerat oleh hukum ya, karena di kepolisian yang terkotor, terkorup se-Asia Tenggara ini memang para jenderal, petinggi-petinggi kepolisian harus Anda lindungi ya. Untuk apa? Supaya makin kotor, makin korup se-Asia dan sedunia. Kami salut ya. Rakyat sangat salut betapa Anda hebatnya melindungi itu ya, para ahli penipu perekayasa itu ya. Muhammad Nur Al-Azhar dan jenderal rekayasa ini ya, si Krisnamurti ini. Selamat Pak Listio ya. Saking hebatnya ini si perekayasa jenderal sampahmu ini ya, sampai mengantarkan langsung bukti rekayasa itu ya ke Kejaksaan Tinggi Pusat Jakarta Pusat ya, supaya dipakai oleh para jaksa itu untuk dipakai di persidangan ya. Krisnamurti si pengkhianat rakyat ini juga yang kau lindungi ini ya, menyebarkan BAP rekayasa itu dan videonya dipakai oleh dokter forensik Slamet Purnomo ya, terus dipakai lagi dokter forensik Budi Sampurna, dipakai lagi psikolog, kriminolog, toksikolog. Luar biasa Pak. Makanya prestasi kepolisian Indonesia ini sangat dikagumi oleh rakyat Indonesia. Terkorup loh Pak, se-Asia Tenggara itu luar biasa itu. Dan Anda, jajaran Anda, kepolisian Anda itu terkorup se-Asia Tenggara dan Anda bertahan 3 tahun lebih jadi Kapolri, kan luar biasa itu Pak. Pak Jokowi mempertahankan Anda, artinya apa? Anda harus lebih meningkatkan prestasi Anda gitu loh. Kurang, terkorupnya kurang se-Asia Pak. Itu kalau bisa Anda Kapolri 10 tahun lagi sampai 10 tahun. Ya 5 sampai 10 tahun supaya bisa meningkatkan kepolisian Indonesia ini menjadi kepolisian yang sangat dikenal di dunia. Ya, terkotor, terkorup sedunia. Lindungi semua Kapolri, semua yang merekayasa itu lindungi semua para kriminal itu di di institusimu. Jangan lindungi ya, tapi saya takut Kapolri ya. Kalau Anda berlaku seperti itu, rakyat bisa murka. Ya, harusnya Anda melindungi mereka dengan cara menegakkan hukum. Takutnya nanti rakyat marah, hukum rimba nanti. Ya, hukum rimba nanti kepada Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Al-Azhar yang kau lindungi itu gitu. Jangan sampai rakyat marah ya, akibat kekotoran di dalam institusimu. Rakyat marah ya, maka dia akan vigilante. Hukum rimba. Ya, karena hukum yang kau tegakkan itu hukum tumpul kepada rakyat, tetapi hukum tumpul kepada institusimu, kepada jenderal-jenderalmu, ya, tetapi tajam kepada rakyat, ya. Oleh karena itu, ya terima kasihlah Pak Kapolri telah menghantarkan kepolisian Indonesia dikenal minimum se-Asia Tenggara kan, terkorup se-Asia Tenggara. Ya, tolong ditingkatkan lagi agar lebih dikenal seluruh dunia ya atas korupsinya, kotornya, manipulasi, rekayasa
Ya, lindungi semua Kapolri, lindungi semua yang kotor-kotor itu, yang kriminal itu di institusimu, biar makin terkenal kepolisian Indonesia ini ya ke tingkat global. Sangkin korupnya institusimu ya, Listio Sigit Prabowo ini loh, si Krisnamurti ini ya, menggunakan jasa ahli-ahli sesat. Ya. Pertama ahli apa? Ahli itu toksikolog Mabes Polri. Ya, tahu nggak rusaknya? Bodohnya minta ampun. Ya, Mabes Polri. Pemodelan matematika atas laju dekomposisi sianida pakai kuadratik, itulah hebatnya kepolisian Indonesia. Dekomposisi sianida pakai kuadratik, parabola terbuka. Ya, kalau diekstrapolasi ke X menuju tak berhingga juga dia konsentrat sianidanya di dalam gelas. Itulah luar biasanya, hebatnya. Ya, kotor, dungu, bodoh, ya, nggak tahu malu. Itulah Laboratorium Toksikologi Mabes Polri, Dr. Nur Samran Subandi. Hitung mundur pun salah. Yang soal anak SD aja hitung mundur manual saja bisa. Tetapi dokter toksikologi Mabes Polri, Laboratorium Mabes Polri salah menghitung. Dia bilang 1639. Harusnya 1620, pakai persamaan bodohnya itu. Jessica menurut persamaan bodohnya itu masih ada di kasir. Close bill 1620, itulah hebatnya korupnya kalian ya, manipulasi terus. Pokoknya manipulasi, manipulasi, dan manipulasi. Saya takutnya rakyat marah ya, karena penegakan hukum hancur di tanganmu. Rakyat marah, beringas, brutal, hukum rimba yang terjadi. Saya takut justru kepada Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto sama Krisnamurti ini. Hukum rimba nanti, hati-hati Pak. Itu loh. Tegakkanlah hukum supaya kurang prestasi korupnya itu. Ya, supaya tidak dikenal Indonesia sebagai kepolisian terkorup. Jadi kurangilah keterkenalan itu, prestasi korupnya itu. Ya, benahi kalau kau mampu, kalau kau bisa, kalau kau tegas, kalau kau bersih, ya, kalau kau kotor, ya tahankanlah, ya. Siapa suruh kau kotor, ya kan? Saking hebatnya manipulasi si Krisnamurti sama Tito Karnavian ini ya, bukan hanya dia menggunakan jasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto untuk mengotak-atik video CCTV digital itu ya, dengan mengaburkan, menganimasi, ya, membuang informasi warna, terserah dia lah pokoknya, laju filmnya diotak-atik. Bukan hanya itu, nah video rekayasa itu juga dikasih, diamati oleh dokter forensik Budi Sampurna dan Slamet Purnomo supaya sesuai dengan narasi mereka. Inilah luar biasanya institusimu, Listio. Luar biasa, kami kagum sama prestasi rekayasa kalian. Pingin jadi Kapolri, rekayasa. Pingin jadi jenderal, rekayasa. Toh banyak ahli kok yang bisa yang bisa dipakai ya kan. Seperti Nur Samran Subandi, Budi Sampurna, terus Slamet Purnomo, banyak. Psikolog juga stoknya banyak, bisa dipakai untuk melancarkan rekayasa para jenderal ini ya. Seperti Antonia Ratih Anjayani, kriminolog Niti Baskara, dan satunya lagi. Ya kabur-kabur aja, simpulkan aja kan. Apa sih susahnya? Yang penting nanti dapat project. Ya. Yang kabur kayak gitu ya. Bahkan Binsar Gultum aja membedakan centerpiece sama paperback nggak bisa. Ya. Bayangkan itu. Bisa. Budi Sampurna dan Slamet Purnomo, dokter forensik, itu bisa menganalisa gejala apa minum cyanida dari yang kabur-kabur itu. Bayangkan itu, saya pakai software saja, ya hancur. Itu tidak bisa saya kenali objek apapun. Saking rusaknya dibuat Muhammad Nur Al-Azhar. Bayangkan dokter forensik yang nggak ada bidang image video processing, bisa dia menganalisa gejala minumnya cyanida dari yang sudah kabur-kabur begitu. Ini kan luar biasa kalian terstrukturnya korupsinya ya.
manipulasinya itu sudah kompak gitu ya. Butuh mana? Kau butuh merekayasa mana? Itu ahlinya. Ya, dokter mana yang kau butuhkan? Oh, itu bisa itu dipakai itu. Itu Listio. Lanjutkan Listio keterkenalan itu. Gitu ya. Dalam hal manipulasi dan rekayasa itu jangan tanggung-tanggung tingkat dunia gitu ya. Rekayasa terus, lanjutkan terus rekayasa itu ya. Belum lagi psikolog Antonia Rati Anjayani, kriminolognya juga Roni Niti Baskara, dan satunya lagi tuh lupa ya. Udah, simpulkan aja lazim tidak lazim. Oh, ini ada yang ini pergerakan-pergerakan yang lazim, dicurigai, cemas, bla bla bla. Dari yang kabur-kabur itu kan koordinasinya si anak buahmu ini, si Jenderal Bangsat ini kan, Jenderal Sampah Masyarakat Krisnamurti. Itulah hebatnya manipulasi itu di dalam jajaranmu ya. Makanya dapatlah prestasi terkorup se-Asia Tenggara ya. Ya mungkin mudah-mudahan tahun ini ya, itu kan 2023 ya, mudah-mudahan tahun ini, tahun depan 2024 prestasimu itu akan nambah, terkorup sedunia ya, berkat tadi itu kau lindungi si Krisnamurti, kau lindungi si Tito Karnavian, kau lindungi si Muhammad Al-Azhar, kau lindungi lagi si Christopher Harimandrianto, kau lindungi juga keenam jaksa pengkhianat itu, penipu, ya, menyajikan di persidangan video CCTV rekayasa kerjasama dengan si Krisnamurti. Kan hebat itu Listio ya. Ya mumpung kau 1 bulan lagi ini ya, mumpung belum ganti nih pemerintahan, lanjutkan buat lagi lebih hancur ini kepolisian ini, buat lebih buruk lagi, lebih korup lagi, lebih kotor lagi gitu ya. Karena apa? Ya karena kau kotor, kau melindungi para perekayasa itu, berarti kau melawan rakyat. Kau kotor ya. Kau tidak tegas, malah kau lindungi ya. Bagaimana para Kapolda melihat kau, Kapolres, Kapolsek melihat kau? Ya sampah kau gitu. Ya wajar kepolisian terkorup se-Asia Tenggara karena kau nggak tegas ya. Nggak tegas kau sama kepada siapapun. Hukum itu buta, penegakan hukum itu menganut konsep yang sering kau bilang, equality before the law, persamaan di depan hukum. Tapi mulutmu mulut omong kosong ya. Di televisi kau sering bilang, kalau ekornya tidak sanggup kau potong, kepalanya saya potong. Omong kosong, big mouth, coward, loser kau. Anggaran 114 triliun per tahun, 400.000 kami sumbang per nyawa, per jiwa, per tahun untuk institusi kalian. Ya, kami bangga menyumbang 400.000 per tahun per nyawa. Bangga kepada kepolisian, berprestasi, terkorup se-Asia Tenggara. Luar biasa, polisi Kamboja aja kalah prestasi korupnya. Polisi Vietnam aja kalah prestasi korupsinya, kotornya, manipulasinya, rekayasanya. Ya. Luar biasa, kami bangga memberikan 400.000 pajak kami untuk kalian per nyawa per tahun untuk membuat rekayasa ini ya. Melindungi semua rekayasa ini ya, sehingga kami nanti akan jadi korban-korban kalian. Hari ini Jessica, besok Peggy Setiawan, besoknya lagi entah siapa ya. Tinggal kalian bidik aja kami satu persatu untuk kalian rekayasa. Ya kan kalian yang menguasai barang bukti digital. Ya, semua barang bukti kan kalian yang menguasai. Siapa yang mengawasi? Kan kalian yang playing God di situ, berlaku seperti God, dewa. Ya, video CCTV kalian yang pegang, data mobile kalian yang pegang, ya, forensik lainnya juga kalian pegang. Apa sih susahnya merekayasa, Listio?
Gampang sekali Listio. Ya, lanjutkan kerusakan ini, prestasi ini. Kan kalian yang penguasaan absolut, terutama data digital, kalian. Ya Muhammad Noah Lazar itu, kepala subdit, subbidang komputer forensik Baris Krim Mabes Polri. Kan suka-suka dia mau ngotak-atik. Yang penting siapa yang ditarget untuk rekayasa. Siapa ini? Untuk rekayasa supaya kita naik jenderal. Kan gitu Listio. Ya kan? Apalagi kau naikkan lagi dia ke jadi sekretaris pusat laboratorium Mabes Polri, Baris Krim Mabes Polri, si penipu pengkhianat itu. Ya Muhammad Noah Lazar, lanjutkan Listio. Ayo rekayasa lagi, lanjutkan lagi kalian yang menguasai data apa itu? Data semua data digital, data forensik kalian lah rekayasa. Langsung, ya. Tapi tunggu saja. Rakyat marah, distrust, public distrust terhadap institusimu, ya, karena sudah berprestasi terkorup se-Asia Tenggara. Rakyat marah, ya, hukum vigilante, hukum rimba akan berlaku karena kau. Penegakan hukum yang hancur, ya, bisa berbahaya itu Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar kalau hukum rimba berlaku. Ya, makanya tegakkan hukum supaya prestasi korupsinya, prestasi kotormu berkurang, institusimu, gitu. Ya kan? Kalau kau dengar, kalau kau pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura bisu, ya mudah-mudahanlah kau bisu, tuli dan buta permanen. Karena apa? 3 kali Dumas presisi saya. 1 Maret, 31 Maret, 10 Juni 2024. Ya, jawaban sistem Dumas presisi itu sampah, tidak berkader pengawasan, sistem sampah yang kau bangun, SDM sampah, ya jadilah prestasi terkorup se-Asia Tenggara, kurang itu. Anda itu Kapolri yang tidak berterima kasih ya kepada rakyatnya, berkontribusi, berpartisipasi ya, untuk membersihkan jajaranmu, membersihkan rekayasa, pengkhianat, manipulator, ya, pengkhianat rakyat. Ya. Harusnya kau berterima kasih, berkontribusi, bukan diam, bungkam, kayak nggak jelas. Ya. Bernapas masih nggak kau sih? Ya, harusnya berterima kasih. Gitu loh. Tidak butuh kami hadiah uang. Uang itu untuk kalian aja. Ya. Rakyat butuh yang dilayani, penegakan hukum yang benar, mengurus SIM benar, tidak ada sogok menyogok. Mengurus apapun, tidak ada sogok menyogok, tidak ada jalur belakang, gitu loh Listio, gitu loh. Kalau itu nggak kau benahi ya selamat Anda dapat sepeda. Makin korup, ya kan, makin distrust, ya, makin dibenci oleh rakyat. Karena apa dibenci ya? Karena kami yang membiayain, gitu loh. Rakyat ini ratusan juta yang membiayain, bukan biaya opungmu itu kan membiayain apa itu institusi itu. Ya, oke lah pemirsa ya, kita ejek aja lah ya dengan bahasa-bahasa sarkas. Karena apa? Kalau kita kita tekan untuk berbuat benar, susah dia bungkam terus. Mungkin kalau kita dorong untuk berbuat lebih buruk lagi, mungkin dia mau supaya meningkatkan apa namanya prestasi korup dari kepolisian Indonesia ini menjadi tingkat global ya. Kalau kita suruh dia berbuat benar, ya, meringkus para perekayasa itu dia tidak mau, bungkam dia ya, pura-pura diam, bisu, tuli, ya, buta ya. Tapi kalau kita suruh mungkin dia lanjutkan manipulasi atau rekayasa itu, ya, dengan melindungi semua perekayasa itu mungkin dia akan semangat, ya, karena jiwa rekayasanya mendidih mungkin ya. Jiwa korupnya itu gitu ya, biarkan dia makin berbuat apa rekayasa itu ya, kita semakin kagum lah pokoknya ya. Kalau bisa saya kirimkan sepeda gimana Listio atas prestasimu apa ini melindungi para perekayasa ini, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar di institusimu ini ya. Apa saya kirimkan sepeda sama kau? Bilanglah, jawablah biar ku kirimkan sepeda ya, tapi sepeda bekas itu atas prestasimu itu
ya prestasi sampahmu itu. Oke pemirsa, sampai sekian di video kami selanjutnya. Horas.